Oke, dicek ya, jangan lupa ya absensi teman-temannya nanti Bu ya, ketua kelasnya jangan lupa. Hari ini ada. Oke, Nenek Ibu, kemarin kita sudah belajar tentang teks anekdot. Kalian sudah tahu gimana ciri-cirinya, ya kan? Gimana strukturnya, bagaimana ciri kebahasannya. Kalian sudah belajar sendiri kemarin. Nah, sekarang kita mau belajar gimana cara membuat, gitu ya, mengevaluasi anekdot. Ya, ini singkat saja pembelajaran kita, tapi memang agak berat karena Oke. Oke, hari ini kita mau belajar tentang mengonstruksi dan mengevaluasi teks anekdot. Ya, yang pertama kali kita lakukan adalah mengonstruksi. Namanya konstruksi. Konstruksi itu kan adalah susunan. Berarti kamu, Farel, jangan coret-coret, nah hapus. Oke. Ya, mengonstruksi itu artinya konstruksi sendiri artinya adalah susunan. Berarti mengonstruksi artinya adalah menyusun atau membuat atau menciptakan sebuah teks anekdot. Nah, ini memang tidak mudah karena tidak semua orang bisa. Satu, lucu. Dua, nggak semua orang bisa membuat sesuatu hal ya secara terselubung. Gitu. Maksudnya secara sebentar ya. Oke. Tidak semuanya bisa membuat cerita itu secara out of the box gitu kan. Kan anekdot tuh gitu ya, ceritanya out of the box. Taunya ternyata begini, taunya ternyata begitu maknanya. Oke. Nah, bagaimana cara membuatnya? Sebelum mau kasih tahu kalian bahwa ujung-ujungnya yang pertama kalian akan membuat Oke, yang pertama kalian akan membuat sebuah teks anekdot. Itu yang akan kalian kerjakan nanti. Lalu setelah itu kalian bisa untuk mengevaluasi sebuah teks anekdot. Oke. Nah, bagaimana cara mengonstruksinya? Sebelumnya Ibu mau kalian cermati dulu gambar berikut. Ada nggak di antara kalian yang bisa, ini gambar yang pertama dulu nih ya, gambar yang pertama ada nggak yang bisa di antara kalian menginterpretasikan nih maksud dari gambar yang pertama ini apa? Yuk, apa aja nggak apa-apa, nggak salah nggak apa-apa. Ingat ya, keaktifan kalian tetap Ibu nilai. Yuk. Ada yang bisa kasih interpretasi? Saya dong. Oke, siapa tuh? Neil ya? Iya. Silakan. Si laki-laki ini dia sering nyontek. Nah, pas UN dia perlu jawaban, dia nggak bisa kerja, jadi yang si cewek ini bilang makanya belajar gitu. Oke, benar ya Nak ya, bagus Neil, benar. Orang yang nyontek akan terus mengandalkan contekan gitu kan, makanya orang-orang lebih baik belajar karena bisa mengandalkan diri sendiri. Bagus Neil, ada lagi nggak yang lain? Yuk, beranikan dirimu untuk menjawab. Nah, salah benar itu tidak masalah sebelum Bu Septa tunjuk. Kalau Bu Septa tunjuk, nilainya udah nggak sempurna nanti. Yuk. Ya Nak, yuk. Yang kemarin sudah jawab sih nggak jauh lagi nggak apa-apa. Ibu kebetulan nggak bawa buku nilai, Ibu di sekolah sekarang. Yuk, siapa yang mau jawab? Masih yang pertama. Apa maksudnya? Ibu tunjuk ya. Salah nggak apa-apa, benar puji Tuhan. Tapi kalau Ibu tunjuk nggak dapat nilai tambah loh. Kalau salah, kalau benar dapat nilai 90. Ibu mau nanya anak Ibu yang namanya Stefani A deh. Stefani A. Yuk, menurut kamu apa? Menurut saya, jadi kan mereka mau ujian. Terus yang cowoknya minta bocoran soal. Oke, sudah gitu saja, Nak? Iya. Kira-kira ceweknya suruh makanya belajar gitu. Oke, amanatnya ada yang bisa dapat nggak? Amanatnya ini apa? Ada yang bisa dapat nggak? Kan anekdot kan itu adalah cerita lucu humor yang sebenarnya punya pesan kan untuk kita, ya kan? Punya pesan untuk pembacanya atau orang-orang yang bisa melihat cerita tersebut sebagai bukan hanya cerita lucu, tapi ada makna di balik cerita tersebut. Ada yang mau jawab?
Ibu pengen dengar sekali suara anak ibu yang namanya Natania Yudi deh. Ibu belum pernah kayak dengar suaranya. Amanatnya ya, Bu? Ya, amanatnya apa? Amanatnya itu, oke, kalau misalnya ada ujian-ujian gitu, harus belajar, jangan cuma nyontek atau malah curang dengan kayak ngambil soal gitu, dapat bocoran gitu. Oke, bisa. 85 deh ya. Oke, nanti Ibu perhatikan. Kalau kalian lihat gambar ini ya, kalian pasti pernah ingat karena kasus-kasus dulu yang mengatakan bahwa UN itu bisa bocor, gitu kan, bisa tersebar. Nah, itu menjadikan banyak siswa-siswi, terutama siswa-siswi yang mau lulus gitu ya, mengandalkan bocor soal itu dengan cara gimana bisa beli, gimana caranya nyari, orang dalam, orang yang buat soal gitu dan lain sebagainya. Itu sempat menjadi polemik negara kita, ya kan? Gambar ini menceritakan ke kita bahwa polemik itu menjadikan anak-anak bergantung pada soal UN yang diharapkan bocor. Nah, tapi untungnya masih ada orang-orang, anak-anak yang mau bergantung pada dirinya sendiri. Makanya belajar gitu. Ya. Oke, terima kasih untuk anak-anak ibu yang mau dan berusaha untuk ngasih jawaban. Salah benar nggak apa-apa, nak. Namanya belajar. Yuk. Ya, dan itu nggak ada yang salah, kan interpretasi. Kamu nggak salah. Oke, cuma ibu mau seberapa dalam kamu bisa menganalisis sebuah gambar. Selanjutnya, gambar yang kedua. Kelihatan nggak tulisannya? Kalau nggak kelihatan, kamu bisa gedein yang pakai HP. Kalau yang pakai laptop kelihatan lah. Gede kok ini gambarnya. Yuk, ada yang bisa interpretasi? Jadi ada bapak-bapak ngomong sama anak kecil. Kecil-kecil sudah berani bolos, mau jadi apa kamu nanti kalau udah besar? Terus anaknya jawab, mau jadi anggota DPR, Om. Kira-kira apa pesan yang mau disampaikan atau makna dari gambar cerita ini? Saya, Bu, saya mau coba, Bu. Ya, silakan Kevin. Jadi kan si bapak-bapak ini bilang ke anaknya, kalau kamu bolos mulu, mau jadi apa nanti gede. Nah, terus anaknya bilang mau jadi anggota DPR. Nah, itu maksudnya kan kayak sekarang anggota DPR itu kan harusnya rapat, bikin peraturan, tapi malah banyak yang bolos dari rapat, terus pas rapat tidur. Jadinya peraturan yang dibuat berantakan. Bagus, 100 buat Kevin. Jago benar. Ada lagi nggak yang lain, Nak? Itu sudah analisis yang cukup mendalam ya, Nak ya. Ini menampar sebenarnya pejabat negara kita yang benar bolos-bolosan gitu. Mereka aja bolos gitu kan. Nah, ada lagi nggak yang lain yang kira-kira bisa kasih nasihat apa sih buat kita? Yuk, yang lainnya. Salah nggak apa-apa. Berbeda dikit nggak apa-apa. Ibu tunjuk ya. Tunjuk nih. Ini satu orang. Salah nggak apa-apa loh. Nah, atau tambahin dikit pun nggak apa-apa sebenarnya. Yuk, sebelum Ibu tunjuk. Oke, Ibu kangen dengar suaranya anak Ibu yang namanya Hiskia deh, Hiskia. Ya, Bu. Ya, silakan, Nak. Gambar yang kedua, Nak, gimana menurut kamu? Kalau tadi kata teman kita Kevin, karena dia berkaca dari anggota DPR yang sudah sering bolos, gitu kan. Oleh karena itu, jadi banyak siswa yang menganggap itu contohnya. Ada yang lain nggak? Mirip juga nggak apa-apa kalau memang kamu nggak punya pendapat. Tapi nilainya tidak tambah, tetap 80. Yuk, Hiskia, yuk. Apa pendapat kamu, Nak, tentang gambar yang kedua? Kayaknya sama-sama Kevin sih, Bu. Jawaban saya, Bu. Gimana kalimatnya? Anak ini soalnya ngaca dari wakil rakyat kita yang pas rapat itu kan suka pada tidur semua, Bu. Kan udah banyak itu masuk ke media, Bu. Oke, Habis sip, itu sip. pas
bentuk, kita ambil contoh dari RU kemarin aja Bu, kan pada minggat semua itu Bu. Apa jadi minggat, nak? Anggota DPR-nya Bu. Oke. Bisa ya. Bahasamu tuh minggat. Pergi gitu ya, nak. Oke, nggak apa-apa, bagus. Sudah selesai? Udah Bu. Ya Bu. Siapa tadi? Hizkia. Oke, Fiona bagus, luar biasa. Bisa ya, nggak jadi masalah. Hizkia Ibu kasih nilai 90 deh. Benar, tapi karena nggak mengajukan diri sendiri, jadi Ibu kasih 90. Tadi ada yang ngomong tuh siapa ya, Nak ya? Ada yang ngomong tadi siapa? Saya Bu. Geoffrey. Saya tuh siapa? Oke, Geoffrey, gimana menurut kamu Geoffrey? Itu maksudnya kan Bu, kan kalau misalkan bolos sekolah mulu kan lama-lama gak guna Bu jadi orang. Nah, banyak dari wakil rakyat kita yang gak guna Bu. Bikin RUU, bikin peraturan, itu banyak yang melenceng semua, nggak sesuai harapan rakyat. Terus aspirasi rakyat justru gak didengar buat peraturan seenaknya Bu. Makanya dia di sini tuh jadi gak guna, mau jadi anggota DPR aja Bu. Oke, bisa. Satir ya, Nak ya, pendapatmu. Oke, bagus Geoffrey, nggak apa-apa, bagus sekali. Itu keren menurut peserta ya. Benar, jadi mungkin bisa jadi interpretasi Geoffrey adalah, maksudnya dia ini adalah DPR itu tidak mengerjakan tugasnya secara baik dan benar, tidak berguna. Jadi berkaca dari itu, saya juga mau jadi anak yang nggak berguna. Bolos kan nggak guna, gitu kan? Kayak gitu contohnya. Ya, oke, bagus anak-anak Ibu. Kalau Ibu boleh simpulkan, ya gambar yang kedua ini adalah ada seorang anak kecil yang yang melihat sosok DPR, gitu ya. Sosok DPR itu yang menurut dia adalah sosok yang sering tidak melaksanakan pekerjaannya dengan baik, gitu ya. Kan tugas kamu sebagai pelajar adalah belajar, ya kan? Nah, tapi tugas DPR sebagai DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat, yang mana mewakili rakyat untuk menampung semua aspirasi, untuk mengerjakan yang baik buat negara kita, tapi itu nggak ada gitu, hilang, bolos, dia nggak ngerjain itu, kan? Dan sama anak ini pun jadinya intinya menyindir si DPR, si pemerintah, bahwa tugasnya mereka itu nggak dilaksanakan dengan baik dan benar. Ya, itu interpretasi kita yang pertama. Nah, langkah mengonstruksi anekdot. Oke, tapi sebelumnya Bu, jelaskan dulu ya, Bu ya. Untuk urusan demo dan lain sebagainya, bukannya salah sih sebenarnya demo itu, Nak. Boleh sebenarnya. Cuma kalau menurut Ibu Septa, cenderung demo itu berakhir dengan ricuh. Jadi kalau bisa, nanti dulu lah, Nak ya. Kalau kalian masih SMA untuk ikut demo, jangan dulu ya. Siapapun yang mengajak, jangan ikut. Dan itu berpengaruh pada kamu dan sekolah nantinya, kalau kamu ketahuan demo, gitu ya. Lanjut, langkah mengonstruksi anekdot. Tadi Bu Septa bilang mengonstruksi adalah membuat, menulis, menyusun, menciptakan, ya, mengonstruksi. Ini cara kamu gimana caranya ngebuat anekdot nanti. Yang pertama yang kamu lakukan adalah, seperti biasa, kamu mau topik apa nih yang akan kamu sorot? Masalah apa nih yang akan kamu sorot? Misalnya Ibu kasih topik, Ibu mau kalian buat topik tentang kesehatan yang ada di Indonesia. Atau pendidikan yang ada di Indonesia. PJJ ini, apa yang mau kamu soroti masalahnya? Atau nanti mau minta kalian tentang pemerintahan Indonesia, ya kan? Yang baru-baru ini dan lain sebagainya. Itu contoh topik. Itu bisa yang Bu tentukan, itu bisa yang kalian buat. Tergantung bagaimana nanti ya. Lalu yang kedua, kan setelah topik sudah ditentukan, langkah selanjutnya kamu tentukan nih, tokoh mana nih yang akan kamu sindir. Kalau yang tadi berarti tokoh yang pertama itu adalah panitia UN dan siswa, lalu yang kedua yang disindir adalah pemerintah dan jajarannya, DPR, gitu ya, itu yang kedua. Yang kedua ini yang kamu harus tentukan tokoh atau masalah yang terkait. Ini isu apa nih yang lagi berkembang, ya kan? Isunya apa sih sebenarnya? Kalian mau angkat isu apa? Setelah temanya ada, isunya apa? Masalahnya apa? Gitu. Lalu yang ketiga, setelah kamu tentukan nih kan ceritanya apa, tokohnya apa, isunya apa, baru kamu tentukan kayak mana lancar ya, supaya ceritanya ini bisa menjadi cerita yang punya latar belakang. Awal-awalnya gimana? Kan? Lalu kamu rinci peristiwanya dalam alur struktur yang kemarin kita sudah pelajari, ada abstraksi, orientasi, krisis,
reaksi, dan koda. Itu kamu masukkan semua dalam struktur, ya. Strukturnya itu kamu masukkan, kerangkanya aja dulu masukin. Kerangkanya. Nah, setelah kerangkanya kamu kembangkan, baru setelah kerangkanya kamu masukin, baru kembangkan kerangka itu menjadi sebuah susunan cerita yang utuh. Kayak gitu. Ya, jadi ini alur sesungguhnya. Setelah ceritanya jadi, baru tinggal kamu evaluasi, kamu sunting. Oke. Nah, setelah itu, ini contohnya ya, ini contohnya. Ini adalah contoh langkah-langkah umumnya yang kita lakukan, gitu ya. Dan ini sebenarnya wajib kalian lakukan supaya terjadi atau tercipta sebuah anekdot yang baik. Tapi ya, memang perlu trik-trik khusus nih untuk membuat teks anekdot. Ibu sendiri kesulitan, ibu sendiri loh yang menjadi guru tuh mau mati rasanya ngebuat anekdot, ya kan? Nah, ada beberapa tips dan trik yang bisa kalian ikuti. Yang pertama, Nana Ibu, langkahnya adalah yang pertama ini tipsnya. Yang pertama, gunakan makna tersirat. Krisis atau reaksi yang tidak terprediksi, menggunakan plot twist atau out of the box. Sebelumnya kita coba buat nih. Ini masa yang lagi hangat-hangatnya nih ya. Masa yang lagi hangat-hangatnya adalah tentang coronavirus, virus corona. Oke. Nah, kalian pernah dengar berita nggak? Kalau ada pejabat yang nggak mau dites. Karena nganggap jabatannya penting gitu kan. Dan dia menganggap apa sih corona itu? Saya ini pejabat loh. Kenapa sih kalian harus ngecek-ngecek saya gitu kan? Nah, itu banyak pro dan kontra sebenarnya saat itu. Oke. Nah, saat itu bisa kamu angkat. Ini contohnya yang kita angkat ya. Ini baru Bu Septa buat kemarin sih ya. Nah, kalian angkat. Terus masalahnya adalah nih latar belakang permasalahannya gitu ya, adalah coronavirus menyerang setiap orang sekarang. Oke. Lalu latar belakangnya ini kamu buat nih, udah mulai buat nih ceritanya nih, awal mulai gimana. Pejabat itu kena virus corona ini nanti nih, terus karena nggak terima, karena merasa dia nggak pantas mendapatkannya, malah menyalahkan orang lain. Strukturnya nanti masuk-masuk ini, nanti abstraknya apa, orientasinya apa, krisisnya apa, reaksinya apa. Kalau kamu mau buat koda, silakan. Kalau nggak mau pakai koda juga. Ingat ya, koda dan abstrak itu tidak wajib ada di dalam struktur. Yang wajib ada biasanya adalah orientasi, krisis, dan reaksi. Yang biasanya ada. Nah, setelah itu kamu akan kembangkan kerangkanya. Nah, contoh kerangkanya bisa Ibu Septa atau kita kembangkan seperti ini. Ya, boleh dibaca, Ibu minta tolong bantuannya anak Ibu yang namanya Stephen Fernaldi deh, Stephen Fernaldi, bacain nak. Ayo Stephen baca. Suatu hari, berikut hasil pengembangan yang mungkin. Suatu hari Asep bekerja sebagai pengawal seorang pejabat negara. Sebagai pengawal sudah seharusnya menjaga atasannya tersebut sebagai baik agar tidak berada dalam bahaya apapun. Suatu hari penjabat tersebut mengikuti tes swab yang diadakan kantor. Ia ternyata positif corona. Penjabat, kamu gimana sih? Tidak bisakah sekedar menjaga saya dari si corona itu? Asep, maaf, kalau corona itu manusia sudah saya usir jauh-jauh. Penjabat, alah, kalau kamu benar pengawal, saya bekerja sebagai baik, harusnya yang terkena corona itu kamu, bukan saya. Asep, mungkin corona gak mau sama saya, yang mau karena keringatan, sering kena matahari, makan terlalu sehat, dan selalu dalam kondisi fit, Pak. Oke, ngerti nggak, nak? Pesannya ini apa? Ngerti nggak pesannya? Ada yang bisa kasih tahu nggak pesannya ini apa, nak? Kenapa ini bisa disebut sebagai sebuah anekdot? Anekdot itu bisa dua ya, nak ya, bisa berbentuk gambar dan bisa berbentuk deskripsi. Di bukumu ada banyak contohnya. Ada yang bisa kasih pesannya apa? Sebelum Ibu tunjuk, nak. Saya nunggu. Saya tuh siapa, nak? Neil Alvaro. Neil lagi? Yang lain ada dulu nggak? Nanti kalau nggak ada berarti baru Neil lagi. Udah 100 soalnya nilainya. Yang lainnya ada lagi nggak? Yang lain? Saya berapa, Bu? Saya tuh siapa? Gretchen, Bu. Di Ibu nggak? Oke, Gretchen, silakan. Jadi itu kayak nyindir para pejabat lainnya yang kayak misalnya dia punya sekretaris atau bodyguard gitu, pasti dia disuruh apa-apa tuh ke mereka. Jadi tuh mereka tinggal duduk santai, nikmati hasil.
dan jadinya tuh mereka makan makanan yang nggak sehat, nggak kena matahari, jadi corona lebih gampang nyerang mereka. Oke, sip, bisa, bagus, Gretchen, jago. Bener, bisa, itu bisa ya. Padahal bukan itu maksud Bu Septa, tapi jago ya kamu ya bisa nemuin interpretasi seperti itu. Boleh ya, Nak? Ya, bener. Bisa juga, karena memang pejabat itu, dia itu kan cuma duduk. Ya kan, duduk. Kalau ada rapat pun dia cuma makan, duduk, dengerin rapat, gitu kan. Tidur lagi kan, kadang-kadang tuh ya. Nah, dia menyerahkan segala sesuatunya tuh hanya kepada orang-orang lain gitu kan, pengawalnya lah, pembantunya lah, asistennya dan sebagainya, sehingga dia tuh yang ketemu orang-orang, dia yang kena gitu kan, karena dia nggak menjaga pola hidup. Oke, yang lain ada nggak, Nak? Selain itu ada lagi? Gretchen sudah 100 ya, ada lagi? Kalau tidak ada, Ibu mau tunjuk ini deh, satu orang kira-kira apa menurutnya. Arnold deh, Arnold. Arnold? Oke. Silakan Arnold. Halo, Ibu nggak dengar suaramu. Halo Arnold. Sepertinya hilang kontak dengan George Arnold. Oh, oke. Silakan. Baca ya, Bu. Ya, bukan baca, Nak. Kamu tuh dari tadi kemana aja sih, Arnold? Pengertian interpretasi kamu terhadap ini apa? Pesannya apa ini kan? Si George ini. Bentar, Bu. Kenapa mau dibilang? Gimana, Nak? Nemu nggak? Bentar, Bu. Oke, mungkin sambil nunggu George, Ibu mau denger deh nih. Oh, udah nemu. Oke, silakan. Kenapa? Ini kan apa namanya tentang corona gitu, Bu. Apa namanya kayak ini kan orangnya yang minta dijaga. Tapi corona kan kalau ngena tuh nggak mandang orang, Bu. Jadi siapa aja bisa ngena. Jadi kita sebagai seorang harus tetap jaga kebersihan diri sendiri, Bu. Oke, bisa. Bagus ya. 5 deh, Nak. Analisisnya biasa aja. Oke, yang lain ada? Udah cukup lah ya? Atau Ibu mau denger Neil deh? Neil lagi. Tadi kan katanya Neil mau nyampaikan nih. Kalau sama nggak apa-apa, Nak? Bilang aja. Sama, Bu. Tadi sama punya Gretchen, boleh. Punya saya kayaknya agak sama. Oke. Seperti pejabat pada umumnya kan kebanyakan pejabat membuang tanggung jawab dan perannya kepada pegawai atau asistennya sendiri, dan dia di ruangannya sendiri malas-malasan, duduk-dudukan, makan, minum, tinggal tunggu hasil, dan kalau pegawainya salah malah dimarahin terus gitu, padahal dianya yang salah. Sip, bagus nih. Bagus ya, analisis kalian bagus. Oke, kalau Ibu Septa boleh menyimpulkan ya, menurut Bu Septa adalah pesan cerita ini adalah yang pertama, para pejabat itu biasa malas untuk menjaga dirinya gitu kan, kalau nggak diingatkan. Tapi kalau diingatkan dia juga suka bandel gitu kan, nggak mau mendengarkan gitu kan. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, dia merasa hebat gitu dengan jabatannya gitu kan, sehingga dia merasa nggak layak kalau dia mendapat penyakit. Harus orang lain dulu nih yang kena sial baru dia. Biasanya kayak gitu. Oke ya. Nah, tadi yang Ibu kasih tahu di awal kan ada beberapa tips nih. Kalau tadi kalian baca contoh teks anekdot yang Bu Septa buat, mungkin kayaknya sih biasa aja. Karena memang pertama Bu Septa tuh agak sulit memang. Nah, itu kesulitan Bu Septa yang harus Bu Septa akui ya. Sulit untuk membuat sebuah cerita yang istilahnya agak plot twist. Kalau kamu baca di beberapa anekdot, di beberapa anekdot itu banyak plot twistnya. Nah, itulah tips dalam membuat sebuah anekdot. Yang pertama harus menggunakan makna tersirat, kayak tadi, ya kan? Makna itu nggak serta-merta ada tertulis di dalam, tapi tersirat. Lalu yang kedua, menggunakan krisis atau reaksi yang tidak terprediksi. Ya, unpredictable gitu ceritanya. Lucunya itu unpredictable, nggak yang diprediksi gitu. Nggak yang
cerita lawak-lawakan biasa kayak gitu. Lalu menggunakan plot twist. Contohnya nih plot twist. Atau yang terakhir deh, out of the box, atau di luar dari pemikiran manusia rata-rata. Oh ya Nenek Bu, ini kita udah mau habis nih. Zoom kita nanti kalau keluar tiba-tiba nggak apa-apa ya. Oke, out of the box. Nah, contohnya seperti contoh di bawah ini. Ya, Ripka boleh minta tolong bacain, Ripka? Iya Bu. Yang mana Bu? Minta tolong bacain contohnya. Iya. Pejabat yang korupsi dengan pencuri sandal jatuhi hukuman yang sama. Padahal pencuri sandal hanya merugikan 1 orang, pejabat jutaan orang. Namun 1 sandal seharga 30.000, sedangkan korupsi 5 miliar dibagi jutaan orang tidak sampai 30.000. Ngerti nggak maksudnya? Jadi ada orang yang nyolong sandal sama pejabat yang korupsi sampai 5 miliar, gitu kan? Tapi setelah disidangkan, ternyata mereka tuh sama hukumannya. Sama-sama kena 5 tahun penjara gitu kan. Si pencuri sendal ini nggak merasa nggak adil dong. Loh, Pak, dia nyuri 5 miliar, saya cuma nyuri sendal yang harga 30.000. Oh, sama sih di hukumnya. Gitu. Ternyata si hakim ini bilang, ya dong, kamu kan nyuri sendal 30.000 satunya. Yang dirugi 1 orang 30.000. Kalau pejabat ini dia ngorupsi 5 miliar, tapi kan uang jutaan orang gitu kan, ya jutaan orang. Nah, jutaan orang, 5 miliar dibagi jutaan orang, itu nggak sampai 30.000. Ya kan? Masalahnya apa? Pesan tersiratnya apa? Bahwa ternyata setiap masalah itu bisa diputarbalikkan oleh hakim. Gitu ya, permasalahan-permasalahan. Kalau ada uang, pokoknya ya bisa aja dipermasalahkan. Diputarbalikkan. Nah, contoh plot twist nih. Kalian, Ibu pernah dengar nih ya, salah satu cerita. Sebuah anekdot tentang keagamaan di anak-anak muda remaja, tentang gimana gaya pacaran anak muda. Ceritanya gini, suatu hari Nina dan Tito ya kan sedang pulang nih dari pelayanan mereka. Mereka ini jadian ceritanya, oke? Lalu Nina dan Tito ini mojok nih ceritanya di di taman dekat rumahnya si Nina, oke? Nah, terus Tito ini, namanya juga orang pacaran kan, mulai ganjel nih. Dia mulai pegang-pegang tangannya Nina. Wah, Nina langsung dong, ya kan? Nina langsung pukul tangan Tito. Terus dia bilang apa? Ingat, Ibu lupa ayatnya, Matius sekian ayat sekian, gitu kan? Terus akhirnya Tito pun narik tangannya. Lalu akhirnya Tito pulang ke rumahnya dan akhirnya dia mau bertobat gitu. Dia buka buku Alkitabnya, terus dia waktu lihat buka Matius sekian itu yang lupa gitu kan. Terus ini dia baca, dan saat dia baca tulisannya adalah lanjutkanlah pekerjaanmu sudah tepat. Ngerti nggak maksudnya ini apa? Ini tuh menyindir sebenarnya tentang kehidupan pacaran anak zaman sekarang, gitu ya. Sebenarnya si Nina itu bilang, udah nggak apa-apa, kamu udah bener kok, udah bener lanjutin gitu. Tapi si Tito itu salah paham. Nah, ini sebenarnya menyindir gaya pacaran anak-anak zaman sekarang, ya. Mereka pelayanan, mereka bilang takut akan Tuhan, tapi ternyata apa? Ternyata mereka palsu gitu, ya semuanya. Mereka tetap jatuh dalam kedagingan. Nah, itu adalah contoh anekdot dalam dunia keagamaan, contohnya, ya dunia masyarakat kalian. Kayak gitu contohnya Nenek Ibu ya. Nah, nanti kalian juga akan buat sebuah anekdot, boleh berbentuk gambar, boleh berbentuk tulisan, nggak jadi masalah. Kalau gambar kayak yang tadi, ya contoh gambar yang tadi yang di awal. Kalau tulisan boleh yang seperti Bu Septa buat tadi, atau yang Bu Septa ceritain barusan, atau di bukumu. Nah, ada juga di halaman 52 nih, Nak. Di halaman 52 itu cara-cara, kalau memang kamu sulit dengan yang bisa ajarkan, boleh buat seperti di halaman 52. Ibu cepet ya, Nak ya, soalnya waktu itu udah lama nih habis harusnya. Nah, contohnya. Selanjutnya ya, menyunting atau mengedit, mengevaluasi teks anekdot. Nah, yang pertama kamu cek adalah isinya. Jelas nggak sih topiknya? Nyambung nggak sih sama topik yang diinginkan? Kalau yang buat topik tuh beda, bukan kamu. Kalau kamu mah tinggal ganti topik kan gampang, gitu ya. Nah, terus gimana nih, nyambung nggak lucu, topik sama kritis? Nyambung nggak sih antara masalah yang mau dibahas, ya kan? Lucu yang mau kamu tebarkan sama kamu mau kritisi siapa? Nyampe nggak? Yang pasti nggak mengandung fitnah dan unsur atau sara. Tidak mengandung fitnah atau sara, gitu ya. Kalau misalnya mau mengkritisi nih tentang pemerintahan Jokowi, gitu kan. Tapi sebenarnya itu masalahnya itu belum tentu benar, gitu. Itu maksudnya jadi fitnah, gitu ya. Lalu cek kelengkapan strukturnya. Ingat yang 3 tadi itu wajib ada.
Ya, mulai dari reaksi, krisis, sama orientasi itu wajib ada. Kalau koda sama abstrak itu nggak perlu ada. Lalu ada kaidah kebahasaan, pemilihan kata-kata. Biasanya kata-kata kaidah kebahasaan dan ejaan nih, biasanya memang dalam sebuah anekdot itu banyak yang tidak menggunakan kata-kata yang baku. Tapi sebenarnya harusnya baku. Seharusnya. Ya. Ketepatan pemilihan kata itu penting. Contohnya kayak gini tadi. Nah, kalau ini Ibu nggak suruh kalian karena waktunya harus cepat ya Naya. Contohnya ada kata gimana sih? Gimana sih ini kan nggak baku. Bisa kamu ganti dengan kamu bagaimana sih? Itu masih boleh. Ya, sih ini kan kata penekanan untuk kata seru ya, masih boleh digunakan. Yang lain ada lagi nggak kira-kira? Yang lain ada lagi nggak? Atau misalnya kamu ganti yang nggak nalar gitu ya. Misalnya kantor mengadakan swab. Mungkin nggak sih anak kantor mengadakan swab? Biasanya kantor hanya mengadakan tes rapid ya. Swab itu mahal loh, nah sampai 2,5 juta. Kayaknya nggak mungkin deh kantor mengadakan itu. Tapi kalau pejabat mungkin sih ya. Dari kayaknya lebih baik kita ganti dengan bukan swab, tapi yang satu lagi. Oke, nah Ibu, demikian pembelajaran kita hari ini. Bu anggap selesai. Jangan lupa cek GC kalian, ngebuat sebuah teks anekdot. Ya, anekdot apa aja terserah. Ibu nggak ngasih topik. Kamu silakan lihat di GC kamu. Ya. Dan batas pengumpulan adalah besok karena Ibu yakin ini susah untuk dikerjakan, gitu ya. Jadi silakan kamu berpikir dulu, mencari karena Ibu Sarita juga agak susah membuatnya. Jadi Ibu bikin sampai besok. Bu kemarin ngerjainnya sampai setengah jam lebih. Ngerjain gini dulu. Oke, sebelumnya mau tanya dulu Aurelia. Siapa yang pas satu nggak masuk, Nak? Ini ada 2 orang nih harusnya nggak masuk nih. Cornelia tidak ada, Bu. Dengan? Sama satu. Sudah, belum, Bu. Satu aja ya, Nak? Oh, satu lagi. Okay. Tapi Jason nggak ada, Bu. Jason nggak ada ya? Ya. Berarti Cornelia dan Jason ya? Oke, terima kasih. Sama, Bu. Aurelia, Jennifer Aurelia. IPA 2 aman, Nak? Masuk semua? Aman, Bu. Gretchen? Kenapa, Nak? Aman kok, Bu. Saya yang ngurusin absen. Oke, terima kasih Anak Ibu. Ibu boleh minta kalian nyalain kamera semua? Ibu ingin screenshot kalian? Nyalain kameranya semua. Yaudah ya, nyalain kameranya yuk. Kevin. Ini Kevin memang nggak bisa ini. Oke. Screenshot ya. Oke, anak-anak Ibu, terima kasih demi pembelajaran ini. Jangan lupa cek GC-mu untuk ngerjain tugasnya. Ya, kalau ada pertanyaan nggak sebelumnya? Ibu main tutup-tutup aja ya. Pertanyaan nggak sebelumnya? Halo? Nanti ini Ibu share di YouTube aja ya, Naya. Kalian lihat di YouTube ya. Karena tidak semuanya penjelasan peserta Ibu tuliskan di PowerPoint tadi. Oke, tidak ada ya, Naya? Oh, siapa nih yang mau nanya? Jennifer Aurelia. Oke, silakan. Kenapa, Nak? Kalau gambar teks anekdotnya itu di HVS gitu, Bu. Terserah, bebas. Sebebas-bebasnya. Mau HVS kayak mau di buku tulismu kayak mau di kertas folio kayak bebas. Di buku gambar kayak nggak apa-apa. Ya. Nah, itu nanti modelnya cek ya Naya di GC. Ibu udah kasih tahu petunjuknya. Jadi kamu gambar dulu, terus komentar di GC sudah dikirim via Telegram. Harus Telegram ya, jangan Line atau WhatsApp. Oke? Aman? Silakan tanya Bu Serta via WhatsApp nanti kalau ngerti atau Line ya. Oke, jika sudah demikian pembelajaran kita hari ini,